Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini, saya akan membahas akhirnya The Gasoline Godfather minyak, Riza Khalid, yang sejak beberapa presiden lalu tidak bisa tanda kutip dijadikan tersangka, walaupun sudah kasakusuk, gosip, apapun namanya yang bilang inilah yang, sekali lagi ya, tanda kutip, karena ini belum masuk pengadilan ya, yang mengatur lalu lintas perminyakan. Wah, aduh, yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan minyak. Dan terakhir, terkait dengan kasus di Pertamina yang merugikan pemerintah, berapa itu ya? Ribuan triliun. Jadi kuadriliun ya sebutnya ya. Yang anaknya sudah dijadikan tersangka, dan orang waktu itu masih bilang, itu kan anaknya, bapaknya Riza Khalid mah enggak lah, bebas lah katanya. Apalagi orang ada beberapa yang memposting foto di mana Pak Prabowo cipika-cipiki sama Riza Khalid. Iyalah, ketika ada acara kawinan siapa gitu ya, saya lupa itu. Di acara pernikahan itu, ya kebetulan Pak Prabowo ketemu sama Riza Khalid. Atau acara apa deh. Ya kalau cipika-cipiki sih oke, tapi kan digoreng gitu ya. Nih, seakan-akan kesannya nggak mungkin lah Riza Khalid ini dijadikan tersangka. Dia sahabatnya Prabowo kok katanya. Bahkan ada lagi rumor yang bilang dulu kan, bahkan yang baru-baru ini, ya ini kan namanya rumor ya, Pilpres itu Prabowo didukung Riza Khalid, jadi nggak mungkin Riza Khalid jadi tersangka. Oh, kira-kira gitulah pembicaraan-pembicaraan yang saya amati di media sosial. Saya sih senyum-senyum aja. Nah, sekarang kita lihat terbukti Pak Prabowo menepati janjinya. Dia hajar seluruh koruptor, nggak peduli dia siapa. Jadi hati-hati kalau Anda korupsi ya. Sudah dikasih tahu kan, pulangin. Dari pertama orang masih nyinyir, alah koruptor kalau pulangin duit mau diampuni. Nah buktinya mau diampuni juga nggak dikembalikan duitnya kan. Ya sudah, kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, kira-kira gitu. Oke, sebelum saya masuk ke sana, mohon maaf nih agak sedikit nggak enak nih leher ya. Biasalah ada beberapa berita-berita yang ringan-ringan dan lucu-lucu yang numpang lewat ya. Cepet aja deh nih. Pertama, ini sebenarnya kasusnya udah lumayan lama deh ya. Ini kasusnya sebenarnya lebih cocok masuk infotainment nih. Tapi ya menarik lah karena menyangkut seorang pesohor politik lah gitu ya, Ridwan Kamil. Kan Ridwan Kamil tersandung dalam sebuah kasus yang sampai sekarang masih berlanjut lah di pengadilan, yaitu dengan Lisa Mariana. Perkembangan terakhir kita lihat di inews.id, terungkap 3 video asusila alias bokep gitu ya. Diduga Lisa Mariana dijual di situs porno. Ini kata Polda Jabar. Ya, kira-kira ditemukan 3 video yang dijual. Pemerannya diduga Lisa Mariana. Gile nih ya. Waduh, gua nggak bisa ngomong deh ya. Udah deh, nanti lihat lagi berita-berita selanjutnya ya tentang Lisa Mariana. Tapi heboh ini ya Lisa Mariana.
Nah, ini dia nih, kita tahu kan baru-baru ini ada rumah singgah di Cidahu yang dipakai untuk retret remaja Kristen yang dirusakkan oleh sekelompok massa. Kang Deddy Mulyadi akhirnya turun tangan minta kepolisian untuk tanda kutip menangkap atau mengamankan deh ya para tersangkanya, karena pengerusakan itu kan pidana ya kan, apalagi ada sejumlah mobil. Setelah ditangkap, ada yang bilang wamen, ada yang bilang staf khusus, pokoknya gitu dah, dari Kementerian HAM yang minta untuk ditunda penahanannya. Heboh orang. Nah, kemarin udah saya bahas juga, Menteri HAM-nya Pak Pigai bilang usulan itu tidak akan dilaksanakan. Jadi jelas ya, tetap ditahan dan diproses. Nah, berhubungan dengan itu kita lihat ini di Tribun Medan. Ada seorang pengurus anak cabang PDIP Cidahu, yaitu Yudiansa. Iya, Yudiansa, ketua pengurus anak cabang PDIP di Cidahu, dipecat. Kenapa? Karena terbukti terlibat perusakan rumah retret di Sukabumi. Bagus juga nih ya PDIP, tegas nih ya. Wow, dipecat ini ngerusak rumah retret di Sukabumi. Nah, sehubungan dengan PDIP juga yang mau kongres tapi mundur, ya nggak tahu katanya. Ternyata di dalamnya ada perpecahan di dalam keluarga Megawati, yaitu antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Wih, ada Prabowo-nya juga nih ya. Nah, kubu Puan ingin kader PDIP itu segera masuk ke kabinet Prabowo, sedangkan Prananda Prabowo justru menentangnya. Seru ini. Kita saksikan lagi lah nanti ya beritanya mengenai perpecahan ini. Nah, Hasto, PDIP lagi nih ya. Kan dia dituntut 7 tahun penjara. Ya, 7 tahun penjara. Sudah tahu kan kasusnya, nggak usah dibahas lagi ya. Kemarin dia membacakan pledoi pembelaan diri lah gitu ya. Di dalam pembelaan diri yang dibacakan katanya 100 halaman lebih, dia bilang dia dikriminalisasi karena kritisi pencalonan Gibran. Ayah wae nih ya. Ya lu diadili, ditetapkan sebagai tersangka ya karena merintangi penyelidikan ya, memfasilitasi Harun Masiku ya, menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan kalau saya nggak salah nama lengkapnya ya. Tapi di sini dalam pledoinya dia ungkit-ungkit bahwa dia dikriminalisasi karena kritisi pencalonan Gibran. Ayah wae ini ya. Nah, ini juga masing PDIP nih. Nah, ini ada cuitan dari HC. Cova Meliansa. Helikopter mana helikopter? Ini ya, satir lah ya, karena kan Pak Pramono Anung waktu beberapa saat yang lalu sebelum kemarin-kemarin yang banjir itu melakukan tour lah gitu ya, orang bilang tour ya, meninjau banjir waktu itu pakai helikopter ya. Kalau yang Bang Dul pakai perahu karet yang ditarik-tarik gitu ya. Nah sekarang di tanda kutip lah disindir, helikopter mana helikopter. Nah jadi ini ada meme ya, dikatakan Pramono akui gagal atasi banjir. Nah kalau orang dulu bercanda, salah lu pilih Prabowo, sekarang susah tuh. Ya padahal yang namanya krisis moneter itu mendunia sekarang, bukan gara-gara orang pilih Prabowo. Nah kalau sekarang kan netizen juga bisa bilang, rasain lu, kenapa lu pilih Pramono? Nah sekarang banjir nggak bisa diatasi, ya kan? Titik banjir menjadi 62 RT, mantap. Nah itu ada tulisan kecil tuh ya, banjir itu terkadang tidak bisa dilawan, ya pasrah aja lah gitu. Nah Aprilia juga mencuit sehubungan dengan banjir, jangan paksa Gubernur Jakarta atasi banjir, katanya. Jangan dipaksa, katanya ya. Atasi tawuran pelajar aja. Malah dia punya ide katanya mendirikan perpustakaan 24 jam. Bagaimana ya mengatasi tawuran
diatasi dengan mau mendirikan perpustakaan 24 jam. Memang dengan mendirikan perpustakaan 24 jam, tawuran jadi nggak ada. Ya ayah wae juga gitu ya. Nah ini ada info pantulan nih ya, kondisi banjir di Jalan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Mantap nih. Nah ini dia nih. Artis kita, Tifa. Nah Aprilia mencuit begini. Ada video, tapi nggak usah saya tayangin lah ya. Ntar saya mempromosikan Tifa lagi. Orang kok halunya nekat gini ya, katanya ya. Jujur, kalian pasti terhibur kan dengan adanya orang-orang kaya mereka. Kenapa? Jadi begini, di video ini kalau saya tonton, saya ketawa sendiri. Dia mengancam Republik Indonesia. Hebat lu, Republik Indonesia diancam. Dia bilang dia sudah siapkan 100 surat yang akan dikirimkan ke sejumlah universitas gitu ya. Dan media massa internasional. Seperti apa? Harvard, Cambridge, Oxford. Wah banyaklah. Kita kirim juga ke Belanda. Wah ada sebelumnya bilang PBB. Ya, ke Al Jazeera, Democracy News. Wah banyak macam nih ya. Karena negara ini diam aja. Gimana diam aja? Orang lagi diproses kok, tinggal tunggu masuk aja. Siapa bilang diam aja? Ya dia ini udah panik gitu ya. Karena dia sudah merasa ini bakal masuk Hotel Prodeo. Makanya dia kirim surat. Lu kirim surat ke universitas. Memang universitas yang luar negeri itu yang kata lu ada 100 bisa nolong lu dari Hotel Prodeo? Nggak bisa coy. Nah ini dia nih. Kemarin ada berita yang heboh. Ini kita lihat iNews dulu nih ya. Akhirnya Raja Minyak Risa Khalid jadi tersangka baru di korupsi minyak mentah Pertamina. Ini yang saya bilang, the gasoline godfather. Wih, godfather. Yang katanya untouchable, tidak bisa tersentuh. Di zaman Prabowo kena sentuh juga. Jadi yang bilang, Prabowo nggak mungkin itu sentuh Risa Khalid itu ya. Dulu-dulu juga nggak ada presiden yang berani. Berani tuh. Jadi jangan bilang Prabowo cuma omon-omon doang. Dibuktikan. Ya, padahal sudah dikasih warning kan, yang korupsi balikin tuh duit negara. Ada yang marah-marah, termasuk Pak Mahfud MD. Enak aja koruptor diampuni. Udah mau dikasih ampun juga nggak diterima kok ampunannya. Ya akhirnya ya sudah. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Gitu kira-kira ya. CNBC juga memberitakan hal ini. Breaking news. Kejagung tetapkan Risa Khalid tersangka kasus korupsi minyak. Jelas sudah ya. Jelas banget. Di sini katanya Kejaksaan Agung kembali menetapkan 9 tersangka baru selain yang sebelumnya itu, ya. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding serta kontrak kerjasama KKKS pada periode 2018 sampai 2023. Ada pengoplosan kan, Anda sudah tahu kan kasusnya. Oleh karena itu SPBU Pertamina ya sekarang sudah mulai normal sih ya. Sepi, pindah ke SPBU asing ya. Nah, penetapan ini diumumkan kemarin Kamis. Ya, 10 Juli. Dari 9 nama itu terselip nama Muhammad Risa Khalid atau inisial MRC sebagai tersangka baru. Mantap ini. MRC ini selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar. Ya, di dalam konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejagung kemarin Kamis. Nah, Risa Khalid ini dikenal sebagai seorang pengusaha Indonesia, ya. Publik mengenalnya dengan julukan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Wih, mantap. Nah, Risa katanya diketahui mempunyai sejumlah perusahaan di Singapura. Antara lain Supreme Energy, Paramount Petroleum, Strait Oil, dan Cosmic Petroleum. Wih, bener raja minyak ini, raja minyak ya.
Terkait dengan kasus ini, katanya, Kejagung sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah Risa Halid pada 25 Februari 2025, yang waktu itu anaknya ditetapkan sebagai tersangka. Orang bilang, ya itu kan cuma anaknya, sebentar juga keluar. Orang masih nggak percaya waktu itu kalau itu akan menyeret Risa Halid. Saya sih percaya, saya dalam beberapa diskusi dengan teman-teman, semua bilang nggak mungkin lah Risa Halid itu jadi tersangka gitu, ya nggak mungkin. Kalau dia dijadikan tersangka, ini akan banyak pejabat-pejabat negara yang terseret nanti. Saya demen banget itu. Mesti begitu dong. Kalau nggak pejabat-pejabat negara yang selama puluhan tahun itu main minyak, santai-santai aja. Nah sekarang udah mulai nggak bisa tidur nih. Ya, karena Risa Halidnya ini sudah dijadikan tersangka. Ya, acah, heboh dah. Kompas juga memberitakan yang sama. Nah, tapi Kompas mengulas dari sisi lain di mana Risa Halid itu jadi buron sekarang. Karena, ntar kita lihat, sudah dipanggil 3 kali, nggak datang-datang. Baru tahu juga ya, ternyata sudah dipanggil 3 kali. Nah, Risa katanya diduga ada di Singapura. Jadi agak sulit juga ya. Ini kayak Paulus Thanos nih yang masih sulit diekstradisi nih. Oke lah, nanti kita lihat aja ya. Nah di sini katanya Risa Halid kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina tahun 2018 sampai 2023. 5 tahunan ya, 5 tahunan. Sebelumnya juga mungkin, tapi nggak tahu lah ya. Tapi ini yang pasti 2018 sampai 2023. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa. Ini dia nih. Karena statusnya buron dan masih buron. Kenapa? Dan sekaligus masuk daftar pencarian orang DPO. Kenapa jadi buron? Karena sudah dipanggil 3 kali tidak hadir-hadir. Di sini juga diterangkan juga bahwa MRC atau Muhammad Risa Halid adalah beneficial owner PT Orbit Terminal Merak. Ya. Tapi sayang keberadaannya diduga tidak ada di Indonesia, kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung juga ini, Abdul Kohar, ya, kemarin. Ya, sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi tidak pernah hadir ya. Waduh. Oleh karena itu nih katanya ya, sekarang pihak penyidik dari Kejaksaan Agung sedang berkoordinasi dengan perwakilan kejaksaan di Singapura. Ya. Ini bakal lama sih ya, bakal lama. Saya kok nggak yakin Risa Halid dengan sukarela pulang dari Singapura ke Indonesia. Ini dugaan saya loh, baru dugaan saya. Ini akan seperti kasus Paulus Thanos, yang kasus EKTP, yang nggak mau pulang-pulang. Ya, dia juga sudah dapat kewarganegaraan di sebuah negara Afrika, tapi karena dia belum ditunjuk sebagai perwakilan negara itu di Singapura, maka masih bisa diproses ekstradisinya, kira-kira gitu. Nah, nggak tahu deh nih dengan Risa Halid. Tapi setidaknya, apapun Anda yang ya sebut aja haters ya, yang namanya Kadrun, yang namanya Badrun, yang selama ini terus nyinyir, nggak mungkin Prabowo berani sama Risa Halid. Ya, masa Prabowo nggak berani sama Risa Halid? Iya, karena kalau Risa Halid itu ditangkap dan dia bongkar jaringannya di pejabat-pejabat yang ada dan masih ada di Indonesia, kacau ini negara. Bagus. Maksud saya bukan bagus kekacauannya, bagus yang terlibat itu ditangkap semualah. Ya. Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.